Musim 2024 menjadi musim yang sukses bagi Carlo Ancelotti melatih Real Madrid, di mana dia berhasil mengawinkan dua gelar sekaligus, yaitu Liga Domestik dan juga Liga Champions. Namun, ternyata di musim depan justru Carlo Ancelotti mendapatkan ujian berat. Kira-kira apa yang menjadi batu sandungan bagi Carlo Ancelotti? Logika Bola, everything about football. Let's go! Tahun 2024 menjadi musim yang manis bagi Carlo Ancelotti bersama Real Madrid, sebab Carlo Ancelotti yang kembali menangani Real Madrid ternyata sukses mengawinkan dua gelar La Liga Spanyol dan juga Liga Champions untuk kesekian kalinya, dan bahkan Carlo Ancelotti dinobatkan sebagai pelatih tersukses di mana dia meraih 5 gelar Liga Champions dengan beberapa klub yang berbeda. Bersama Real Madrid di La Liga atau di Liga Domestik, Carlo Ancelotti ternyata sukses mengamankan poin sempurna dan Real Madrid hanya mengalami satu kekalahan ketika berada di kompetisi domestik. Di Liga Champions ternyata Real Madrid sukses menjadi jawara dan mengunci gelar Liga Champions untuk ke-15 kalinya. Nah, itu adalah sebuah catatan prestasi yang juga sekaligus menjadi catatan sejarah. Namun, kisah manis tersebut bagi Carlo Ancelotti lupanya sudah berlalu, dan di musim depan atau musim mendatang, Carlo Ancelotti mendapatkan sebuah tantangan besar atau ujian berat sudah menanti bagi Don Carlo. Pelatih asal Italia tersebut sedari awal ketika menangani Real Madrid memang tahu betul bagaimana cara untuk mengantarkan Real Madrid menjadi juara, entah itu La Liga atau bahkan Copa del Rey dan juga Liga Champions. Terlebih, lebih khususnya lagi yaitu di Liga Champions yang sudah ke-15 kalinya. Nah, Carlo Ancelotti di musim depan rupanya ada beberapa faktor yang mungkin akan menjadi ujian berat bagi Carlo Ancelotti. Setidaknya hal tersebut wajib untuk diwaspadai dan juga wajib bisa diatasi oleh seorang Carlo Ancelotti. Dan beberapa faktor tersebut, yang pertama yaitu mengenai dengan prestasi di musim lalu. Carlo Ancelotti bersama Real Madrid sukses besar dengan mengawinkan dua gelar Liga Champions dan Liga Domestik. Nah, untuk musim depan tentunya klub sekaliber Real Madrid, di mana merupakan salah satu klub terbaik dunia, pastinya visi, misi, dan juga target dari Real Madrid harus lebih dan lebih baik lagi ke depan. Sehingga Carlo Ancelotti dituntut untuk menemukan formula yang tepat agar bisa kembali menjadi Raja Eropa, atau setidaknya tidak boleh nihil, tidak boleh nol trofi, atau wajib lebih baik dari sebelumnya. Namun ternyata justru prestasi musim lalu untuk masa mendatang atau di masa depan atau di musim depan rupanya itu menjadi sebuah tekanan atau menjadi beban bagi Carlo Ancelotti dan juga secara keseluruhan bagi Real Madrid. Yang artinya ketika salah satu klub terbesar dunia seperti Real Madrid ketika berprestasi, banyak yang menganggap sudah wajar dengan berbagai macam pemain yang memiliki talenta luar biasa, atau kualitas pemain Real Madrid memang kualitas pemain yang top dunia. Maka ketika Real Madrid menjadi jawara, banyak yang menganggap bahwa hal itu adalah hal yang lumrah atau wajar. Namun ketika Real Madrid sedang diterpa ketidakstabilan di dalam skuad atau di dalam tim dan bahkan mungkin nihil trofi, maka Real Madrid tentunya akan dihujat. Nah, hal-hal sedemikianlah yang akan menjadi catatan atau justru menjadi beban bagi Carlo Ancelotti, sehingga Carlo Ancelotti memang wajib untuk bisa mengatasi khususnya tekanan atau beban mental yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu faktor pemain. Kita tahu Real Madrid sudah menggegerkan transfer dari dulu, dan salah satunya adalah drama transfer berkepanjangan antara Real Madrid versus Kylian Mbappe, yang pada akhirnya Kylian Mbappe justru berlabuh ke pangkuan Real Madrid. Dan secara resmi sebentar lagi Kylian Mbappe pasti akan diperkenalkan oleh Real Madrid di publik Santiago Bernabeu. Nah, rupanya kedatangan Kylian Mbappe tersebut
pastinya memang menjadikan Real Madrid sebagai salah satu klub dengan lini depan tertajam di dunia. Bahkan mungkin dengan bergabungnya Kylian Mbappe, banyak sekali klub-klub Eropa atau klub di La Liga Spanyol yang sudah mulai ketar-ketir karena memang mereka sudah tahu seperti apa kualitas Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yang mengakhiri drama panjang dan bergabung secara free transfer ke Real Madrid memang menjadi satu amunisi penting, menjadi satu tambahan atau senjata yang bisa saja bagi Real Madrid mengarungi dan bahkan mengantongi berbagai macam trofi atau dengan istilah tsunami trofi di musim depan. Namun, apakah hal itu menjadi sebuah jaminan? Mengingat Real Madrid adalah salah satu klub terbaik dan klub terbesar di dunia. Kylian Mbappe juga salah satu pemain terbaik dunia. Dan bahkan Kylian Mbappe walaupun memang tidak satu level dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, tapi kita tahu kualitas dari seorang Kylian Mbappe selevel atau satu titik berada di bawah Ronaldo dan Messi. Kylian Mbappe bersama Real Madrid tentunya pasti akan memberikan segalanya, atau Kylian Mbappe sebagaimana di PSG dan juga bagi timnas Prancis, kita tahu kualitasnya seperti apa. Namun yang menjadi kendala justru nanti Carlo Ancelotti dituntut harus bisa mengontrol ruang ganti, atau dengan bergabungnya Kylian Mbappe, tentunya Carlo Ancelotti tidak boleh diam saja atau tidak boleh memperlakukan setiap pemain sebagaimana sebelumnya. Sebab dengan menumpuk pemain bintang, tentunya ego dari setiap pemain itu pasti sangat tinggi jika status pemain tersebut berlabel bintang, apalagi bergabung dengan klub sekaliber Real Madrid. Tentunya Carlo Ancelotti harus mampu mengatasi dan juga mengontrol ruang ganti dan menemukan formula yang tepat bagaimana nantinya Real Madrid ke depan. Dan klub-klub yang lain sudah pasti ketar-ketir ketika melihat Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Kylian Mbappe kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan banyak sekali yang memprediksi bahwa di musim depan, lini serang atau lini depan Real Madrid pasti akan tampil sangat bagus atau menjadi lini depan yang tertajam di dunia sekalipun. Namun, hal itu belum terjadi dan mungkin saja akan menjadi sebuah beban pikiran bagi Carlo Ancelotti. Kemudian yang ketiga, mengenai dengan keroposnya lini belakang Real Madrid. Di musim lalu Real Madrid memang sukses hanya kalah satu kali di level Liga Domestik dan juara di Liga Champions. Namun yang menjadi catatan bahwa kita lihat permainan dari Real Madrid bersama Carlo Ancelotti memang cenderung represif atau adaptif menunggu strategi lawan. Tetapi tidak ada niatan untuk mendiskreditkan, tidak ada niatan untuk meragukan kualitas seorang Carlo Ancelotti bersama Real Madrid. Tetapi Real Madrid di musim lalu masih sering dibobol terlebih dahulu oleh lawan mereka baik di La Liga maupun di Liga Champions. Memang Real Madrid dijuluki sebagai The Comeback King atau Raja Comeback Eropa. Kita tahu ketika Real Madrid kalah dengan 1 atau 2-0, ada sebuah adagium yang menyatakan biasakan nonton Real Madrid sampai akhir. Semua sudah tahu tentang hal tersebut. Namun tidaklah baik jika ternyata klub sekaliber atau selevel Real Madrid harus selalu ngos-ngosan untuk mengejar ketertinggalan. Atau dalam bahasa yang sederhana, bahwa ketika Real Madrid dibobol terlebih dahulu dan mereka melakukan comeback, itu yang bagus berarti Real Madrid lini depannya sukses untuk selalu mencetak gol dan juga mengakhiri kemenangan, mengakhiri pertandingan dengan sebuah kemenangan. Namun catatan tersebut negatif bagi lini belakang. Dalam arti kata bahwa jika Real Madrid menang dengan melakukan comeback di beberapa pertandingan, maka hal tersebut perlu digarisbawahi bahwa level atau pertahanan dari Real Madrid memang perlu dibenahi atau perlu diperbaiki. Tentu wajar jika musim ini Real Madrid memang mengincar beberapa pemain belakang seperti Alphonso Davies ataupun Alexander Arnold dan juga Leny Yoro dari Liga Prancis. Kemudian yang ketiga, selain faktor lini belakang bagi Real Madrid, yang pertama yaitu mengenai dengan beban mental yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai status pemain atau lini depan dengan menumpuknya pemain bintang. Dan yang ketiga yaitu dengan kondisi lini belakang Real Madrid yang masih sedikit rapuh. Kemudian
di faktor yang terakhir, maka konsistensi yang perlu ditekankan oleh seorang Carlo Ancelotti. Real Madrid harus bisa tampil konsisten setiap laga jika Real Madrid ingin memenuhi tuntutan para Madridista atau ingin merengkuh dan meraih semua trofi yang ada. Banyak sekali nyinyiran bagi Carlo Ancelotti dan juga Real Madrid, walaupun sudah dianggap sebagai raja Eropa dengan 15 kali Liga Champions, mereka masih menyayangkan karena Real Madrid tidak pernah treble winner, melainkan hanya double. Tetapi treble itu selain persoalan kualitas pemain, tentunya juga ada persoalan konsistensi dan gaya main. Nah, itulah yang memang perlu dicari formulanya yang tepat bagi seorang Carlo Ancelotti agar bisa menjadikan Real Madrid punya pakem atau permainan tertentu yang bisa membawa Real Madrid ke arah yang lebih baik dan membawa kemenangan di setiap laga. Kualitas pemain depan sudah tidak perlu diragukan lagi. Di lini tengah, Real Madrid juga ada beberapa talenta yang hebat. Maka konsistensi yang dibutuhkan. Nah, selain konsistensi, ada juga yang paling paripurna atau paling pamungkas, yaitu lini tengah Real Madrid yang sudah kehilangan seorang Toni Kroos. Tentunya Toni Kroos bagi Real Madrid sudah paham betul. Nah, mampukah nanti Carlo Ancelotti membentuk seorang Toni Kroos yang baru, atau apakah tugas tersebut hanya dibebankan kepada seorang Luka Modric? Sehingga dengan demikian perlu bagi Carlo Ancelotti untuk menemukan formula dan formasi yang tepat agar Real Madrid sistem dan gaya permainannya bisa berjalan dengan baik dan benar ke depan. Itu saja, Logika Bola. Salam sepak bola.